nanti di Piala Raja sekali saya umumkan bahwa Piala Raja nanti akan membatasi jumlah middle dan juvenil. Pendaftarannya pun juga akan kita buat berbeda. Nanti hadiahnya juga akan kita buat berbeda karena Bro, jangan lupa tekan tombol loncengnya, subscribe, like, comment, and share. Oke teman-teman, jumpa kembali dengan saya Sulistyo Primo di channel kita, channel favorit kita, Karomah Gapi. Untuk kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas kelas yang cukup fenomenal, kelas kontes yang cukup fenomenal, yaitu kelas middle. Kelas baru yang ternyata cukup banyak peminatnya. Nah, kelas ini seperti apa? Nanti penjelasannya akan kita ulik dengan detail bersama guru kita semua, juga aktivis pergapean di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Om Arul Al-Khalifi. Oke. Kabar sehat, Om? Sehat, alhamdulillah. Oke. Om, ini jadi teman-teman ini masih sedikit ini ya, agak bingung mengenai kelas middle ya Om ya, karena memang kelas ini kelas baru, istilahnya kan baru pertama kali dikenalkan kan waktu di kontes nasional Klaten ya Om. Pertama Klaten. Nah mungkin Om bisa jelaskan sedikit uraian tentang sebenarnya kelas middle itu seperti apa Om? Ya, sebenarnya kita mengadakan kelas middle itu disebabkan pas adanya Piala Raja. Iya, Piala Raja ya. Ide awalnya ya. Di situ ada komunitas ikan lain. Iya. Itu kenapa di Gubi nggak ada kelas prospek lah? Oh iya. Mereka prospek, kalau kita middle. Terus dari situ kita mencoba untuk mengaplikasikan pertama. Iya. Kesepakatan dari panitia Klaten juga menghendaki adanya kelas baru. Iya. Waktu itu. Nah, itu sebenarnya sangat sejalan dengan apa yang selama ini kita pikirkan Om. Setiap tingkatan usia ikan itu bisa kita ikut sertakan dalam kontes. Intinya dari kelas juvenil itu usia maksimal 3 bulan, setelah itu usia 4 sampai mendekati 5 bulan itu masuk middle. Kemudian 5 bulan up nanti masuk kelas utama. Nah, ini kalau boleh tahu berarti ide awalnya itu dari siapa dan kemudian yang merumuskan penilaian siapa Om? Ide pertama dari rekan-rekan Fansi Jogja. Oh, ide rekan Fansi. Jadi memang ini orisinil ide dari teman-teman Fansi. Terus kemudian untuk sistem scoringnya kemudian dirumuskan oleh FGI atau siapa Om? Fansi semua. Jadi memang ini produk original dari Fansi ya, bahkan mungkin di pergapian di luar negeri pun belum ada ya. Kita termasuk pencetus dan mungkin pionernya ya Om ya. Kalau untuk penilaiannya seperti apa Om? Penilaian untuk kelas middle? Kelas middle itu sebaiknya tepat di badan itu, misalkan proporsi badan 1 ekor 0,75 atau 3/4 ya, untuk perbandingan badan dan ekor ya optimal ya. Juvenil kan 2 banding 1. Kalau middle nanti badan 1 ekor 3/4 dari panjang bodi. Terus untuk bukaan ekor idealnya dibukaan berapa Om? Ideal kita di 80 derajat. Di 80 untuk fancy. Optimal fancy itu sekarang 80 derajat ya di optimalnya. Kemudian untuk panjang dorsalnya Om? Panjang dorsal itu ada 3. Sama. Kalau misalkan dia long dorsal harus 1 banding 3 sama. Kemudian untuk high fin atau sak dorsal itu 1 banding 1 sama. Kalau untuk ini Om, untuk middle sendiri sebenarnya titik poin yang penyumbang poin tertinggi itu di perbandingan ekor dan badannya, atau sebenarnya scoring tertinggi yang penyumbang untuk middle ini di apa Om? Nah, kita kalau mau memasuki kelas itu kita harus tahu apa itu kelasnya. Misalnya kelas middle berarti proporsi antara badan dan ekor. Oh, yang paling utama itu ya, yang paling utama. Screeningnya itu. Udah lebih kelas juve berarti masuk middle. Tapi middle yang ideal itu seberapa? Kan ada hitungannya. Jadi untuk ideal itu body 1, ekor 3/4. Oke. Tapi untuk total poin tetap nanti pertama syarat utamanya tadi.
proporsi badan dengan ekor, kemudian tetap poin utama di ekor, ekor. Ya. Tetap itu. Dan nanti untuk besaran skornya seperti kelas reguler ya Om ya. Cuman perbedaannya di perbandingan badan dan ekor. Nah, kemarin kan Om Arul ini kan sudah menjuri di beberapa kontes nasional juga regional yang membuka kelas medal Om. Nah, antusiasnya gimana waktu itu dan kemudian ikan yang diturunkan ke kontes itu kualitasnya gimana Om? Nah itulah fenomena di sini. Sekarang kelas medal itu jumlahnya melebihi kelas juvenil, bahkan kelas utama. Jadi malah lebih favorit sekarang. Seperti di Klaten, Om lihat sendiri, kelas medal berapa. Habis Klaten kan kita ke regional Bantul. Regional Bantul itu ratusan. Habis regional Bantul ke Riau, itu middle-nya juga hampir 50% itu middle malah. Sekarang ini middle-nya ratusan. Jadi memang antusiasnya sangat luar biasa. Terus kalau dari sudut pandang kualitas ikannya dan perform ikannya gimana Om waktu itu Om? Justru di kelas middle itu, kalau ini pengalaman saya pas juri. Kelas middle itu justru malah menunjukkan performnya ikan. Ekornya bisa delta sempurna, badan belum bongkok, ikan masih show, itu malah di middle. Jadi istilahnya seperti anak muda yang baru strem-stremnya ya seperti itu ya. Tapi kalau menurut Om dengan terobosan medal ini, apakah nanti tidak mengurangi antusiasme teman-teman untuk mencetak ikan di major atau reguler ya Om? Sebenarnya tidak ya. Tetap tidak. Jadi kita setiap tingkatan usia bisa kita ikutkan kontes. Jadi nggak ada buang umur. Tetap nanti ikan middle tuh saya rasa itu sebentar lagi bisa masuk kelas major. Bisa dipersiapkan. Terus kalau untuk ini Om, tadi Om bilang bahwa antusiasnya luar biasa dan ikan ketika fase middle itu juga performnya bagus, top perform. Nah, kedepannya ini untuk kelas middle ini kedepannya akan terus diteruskan atau gimana menurutmu? Atau akan ada inovasi-inovasi lagi? Insya Allah kalau masih antusias peserta, kita kan menganalisa dari jumlah peserta. Semakin lama makin bertambah, tentu harus kita wadahi. Nah, dan tidak menutup kemungkinan kita dari Fansi nih ya, terutama karena saya Fansi, saya akan memberi terus membuat terobosan baru. Kemarin ada terobosan ingin membuat dari Om Kediri itu kelas short body. Kelas short body dari Fansi Kediri ya? Menginginkan short body. Kalau itu memang ada, kita harus mengedepankan kearifan lokal. Seperti di Klaten dulu ada kelas koi, karena kearifan lokalnya koi. Dan gennya juga sudah stabil ya Om ya? Gennya Klaten nomor 1. Dan sampai saat ini koi juga diteruskan. Terus ini Om, artinya dengan ada medal koi dan kelas-kelas baru yang ada, otomatis kan jumlah kelasnya kan akan bertambah. Nah ini apakah nanti kedepannya perlu adanya komposisi antara reguler medal dan juve ini harus ada komposisi secara proporsional? Nah, saya akan menjelaskan sedikit Mas ini karena saya menganalisa yang jadi problem sekarang itu justru kelas reguler, kelas utama. Kalau kita nyebut kelas major di Fansi itu menurun jumlah pesertanya, kelas juvenil menurun, yang naik sekarang middle. Nah, saya pengen banget, nanti di Piala Raja sekali saya umumkan bahwa Piala Raja nanti akan membatasi jumlah middle dan juvenil. Pendaftarannya pun juga akan kita buat berbeda. Nanti hadiahnya juga akan kita buat berbeda. Karena menurut saya bentuk tingkat kesulitan dari tingkat kesulitan. Jadi setiap breeder kan mempunyai prestis sendiri-sendiri. Bahwa kelas reguler itu tetap yang paling prestis. Itu akan kita naikkan di Piala Raja. Nanti insya Allah gajinya di atas 5 juta, mungkin 5-10. Untuk kelas reguler, kelas reguler, kelas utama. Nanti kelas middle kita batasi jumlahnya, kelas juve kita batasi kuotanya. Jadi kita memang mengedepankan kelas utama. Karena saya lihat kecenderungannya sekarang kelas utama menurun. Jadi untuk ke depan tetap harus ada pembagian proporsi ya Om ya, antara kelas major, kelas middle dan kelas juve. Artinya yang menjadi prestis utama adalah tetap saja kelas major atau kelas senior ya. Kayaknya untuk kelas middle kayaknya sudah cukup jelas diuraikan Om Arul
secara panjang lebar. Nah, untuk yang terakhir Om, atau penutup. Untuk penutupnya mungkin ada yang mau disampaikan Om ke teman-teman penghobi Om. Ya, untuk teman-teman penghobi tetap semangat dalam memelihara ikan kontes, karena semua tingkatan ikan itu akan ada kontesnya, mulai dari kelas juvenil, middle, dan juga reguler. Tapi jangan lupa bahwa tingkatan tertinggi dari seorang breeder, kalau kita menampakkan skill kita itu di kelas utama atau reguler, karena perawatannya akan lebih sulit. Butuh skill, butuh teknik. Jadi memang butuh keahlian khusus untuk memelihara ikan kelas reguler, dan itu akan meningkatkan prestis breeder. Itu aja, tetap semangat pelihara ikan gupi. Yang mau bergabung dengan Fancy, silakan bergabung dengan kami semua. Terus kita melakukan inovasi dan terobosan baru di dalam dunia pergupian Indonesia. Salam Fancy Indonesia. Terima kasih Om. Salam Delta.